Dalam upaya meningkatkan performa tim nasional mereka, Federasi Sepak Bola Vietnam percaya bahwa pemain asing yang berpengalaman dan berkualitas dapat meningkatkan daya saing Vietnam di tingkat global. Baru-baru ini mereka menghebohkan dunia sepak bola dengan mengumumkan rencana ambisius mereka untuk naturalisasi 20 pemain asing yang berasal dari negara lain. Program naturalisasi memang gencar digaungkan pada era kepemimpinan pelatih Philippe Petrosier di timnas Vietnam. Penyebabnya karena Vietnam masih kesulitan bersaing di level Asia. Untuk itu inilah rencana gila timnas Vietnam naturalisasi 20 pemain langsung. Pelatih anyar timnas Vietnam, Philippe Petrosier, memiliki ambisi untuk membentuk skuad Vietnam yang mampu bersaing di level Asia dan dunia. Jalan pintasnya adalah memanggil pemain keturunan Vietnam dan ditawari mengikuti program naturalisasi. Pemain-pemain yang ingin dinaturalisasi Vietnam berasal dari Korea Selatan, Jepang, Bulgaria, Rusia, Republika Czeska, hingga Prancis. Pelatih Philippe Petrosier berharap bahwa para pemain keturunan itu bisa menyelesaikan proses naturalisasi sesegera mungkin. Sejauh ini terdapat 2 pemain naturalisasi yang ada di skuad timnas Vietnam. Mereka adalah Dang Van Lam dan Philip Nguyen yang sama-sama berperan sebagai kiper. Persaingan di Asia Tenggara terutama antara Indonesia dan Vietnam selalu meningkat setiap tahunnya. Kedua negara ini memiliki rivalitas kuat dan telah memperebutkan berbagai gelar turnamen di tingkat regional maupun internasional. Vietnam yang baru saja memenangkan Piala AFF pada tahun 2018 ingin mempertahankan keunggulannya dan mengambil langkah lebih maju dalam kompetisi sepak bola Asia. Selain itu, mereka juga ingin meraih prestasi lebih baik di kompetisi Piala Dunia FIFA. Keputusan Vietnam untuk menaturalisasi pemain asing tampaknya tidak disambut baik oleh komunitas sepak bola di Indonesia dan pihak lainnya. Beberapa pihak skeptis dan menilai tindakan ini sebagai bentuk permainan yang tidak fair dan melibatkan kepentingan politik. Namun ada juga yang berpendapat bahwa naturalisasi adalah hal lazim dalam sepak bola modern dan bisa memberikan keuntungan bagi perkembangan tim nasional. Contohnya adalah Qatar yang mengalami perubahan signifikan setelah melakukan naturalisasi pemain. Sementara itu, apa yang dilakukan timnas Vietnam sepertinya mengikuti jejak timnas Indonesia yang agresif dalam menaturalisasi pemain untuk kebutuhan tim nasional. Sejauh ini sudah ada 6 pemain yang dinaturalisasi di bawah kepemimpinan pelatih Sinteyong. Mereka adalah Shandy Walsh, Jordi Amat, Shani Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Program naturalisasi masih akan berlanjut. Ada 2 nama yang tinggal diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, yakni Jay Itzas dan Nathan Choaon. Selain itu ada Ratnar Oratmangun, disebut akan menyusul pada 2024. Sementara itu dengan kehadiran para pemain naturalisasi milik Vietnam nanti, tentu bakal menjadi mimpi buruk buat timnas Indonesia. Vietnam tentu secara kualitas bakal semakin melejit. Sebelum diperkuat banyak pemain naturalisasi saja, timnas Indonesia sudah kesusahan mengalahkan Vietnam. Meskipun timnas Indonesia juga punya pemain naturalisasi berkualitas, namun sukar memanggil mereka untuk di luar agenda FIFA. Akan tetapi bagi timnas Indonesia, rencana Vietnam ini tentu menjadi tantangan tersendiri. Sepak bola Indonesia sendiri telah mengalami banyak hambatan dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatkan kualitas tim nasional dan hasil yang lebih baik di kompetisi adalah harapan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Untuk itu, dengan adanya keputusan Vietnam ini, diharapkan ada dorongan untuk meningkatkan infrastruktur sepak bola di Indonesia, serta menggairahkan pembinaan pemain muda. Hal ini juga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak terkait untuk mendorong generasi pemain-pemain berbakat. Sementara itu, menaturalisasi 20 pemain asing dalam upaya meningkatkan performa tim nasional memang bisa menjadi strategi yang kontroversial. Vietnam yang tak mau kalah dengan Indonesia dan negara-negara lain di Asia melihat keberhasilan yang dicapai oleh negara-negara lain melalui naturalisasi pemain.
Meskipun perdebatan tentang keputusan Vietnam ini masih berlanjut, yang jelas rivalitas antara Indonesia dan Vietnam dalam sepak bola akan semakin intens. Keputusan Vietnam memperkuat timnas mereka dengan pemain berpengalaman menjadi tantangan bagi Indonesia untuk mengembangkan potensi sepak bola nasional mereka sendiri. Jadi itulah rencana ambisius Vietnam dalam menaturalisasi 20 pemain guna bisa menyaingi timnas Indonesia.